kelas 12 IPA, kali ini kita akan masih di seputar turunan fungsi trigonometri lanjutannya. Jadi kita akan menggunakan apa yang sudah kita pelajari di kelas 11. Ya, yang pertama turunan yang berbentuk U kali V, perkalian dua fungsi. Kalau kamu ingat kemarin, bahwa kalau ada fungsi Y adalah perkalian fungsi U dan fungsi V, tentunya dua-duanya kita anggap menggunakan variabel X ya. Oke, maka turunan pertamanya adalah, maksudnya menggunakan variabel yang sama tadi ya, U aksen V tambah V aksen U. Masih ingat ini ya? Oke, jadi nanti kalau ada persoalan yang terkait dengan fungsi trigonometri tetapi perkalian dua fungsi, ya kamu harus menggunakan sifat seperti ini. Contohnya begini. Kita masuk ke contoh. Misalnya Y sama dengan 3X cos X. Nah, seperti ini. Jadi bagaimana turunannya? Ini kan U-nya. Ini V-nya, di mana U aksennya turunan dari 3X adalah 3. V-nya ini turunan dari V, turunan cos kan min sin. Sehingga turunan dari 3X cos X adalah U aksen V tambah V aksen U. Kamu tidak boleh lalai dengan tanda-tanda ya. Jadi ketika kamu tidak menggunakan aksen-aksen untuk menandai dia bahwa itu turunan, dan kemudian kamu asal menulisnya, tentu akan menjadi salah. Meskipun endingnya atau ujungnya hasil penyelesaianmu seperti benar, tapi dalam proses, dalam etika menulis, kamu bisa jadi salah. Oke. Nah, kita substitusi yang sudah ada. U aksennya 3, V-nya tadi apa? Cos X, tambah V aksennya adalah minus sin X kali U-nya 3X. Tapi hati-hati, X dengan 3X jangan gabung ya, jadi 3X kuadrat, bukan begitu. Karena X yang di sinus ini terikat dengan trigonometri. Nah, 3X ini tidak terikat pada trigonometri sinus ini. Jadi harus kamu rapikan begini. Y aksen sama dengan 3 cos X minus kali positif minus 3X di depan buat 3X sinus X. Nah, seperti itu. Saya pikir untuk contoh kedua bagian begini sih tidak perlu, karena kamu pasti tahu, atau boleh kita buat contoh kedua. Contoh keduanya begini. Y sama dengan sinus X kali cos X misalnya. Berarti ini U-nya, ini V-nya. Nah, kemudian U aksen adalah turunan sinus kan cosinus X. Turunan cos adalah minus sinus X. Maka Y aksen sama dengan U aksen V tambah V aksen U. U aksennya cosinus X kali V-nya tadi apa? Cosinus X tambah V aksennya minus sinus X kali kemudian U-nya sinus X. Oke, ini menjadi cos kuadrat X minus kali positif minus sin kuadrat X. Inilah ya aksen. Kalau di kelas 11, cos kuadrat X kurang sin kuadrat X adalah rumus cos 2X. Jadi turunan dari sin X kali cos X adalah cos 2X. Kita masuk ke bagian berikutnya, masih terkait dengan turunan trigonometri tetapi ke dalam bentuk umum. Maksudnya apa? Jika kemarin kamu tahu Y sama dengan sin X, maka turunannya adalah cos X. Y sama dengan cos X, maka turunannya adalah min sin X. Nah, berikutnya ini kita akan masuk ke bentuk umumnya lagi. Nah, bagaimana kalau
bentuknya adalah Y sama dengan sinus AX tambah B kita ambil. Kurang pun boleh. Oke, tambah B dulu ya, nanti kita buat ke bentuk umum. Kita cari turunannya. Oke, kita cari turunannya. Y sama dengan, oke, gunakan aturan rantai waktu kelas 11. Aturan rantai kan seperti ini. Saya buat dulu sini catatannya ya. Oke. Misalnya Y sama dengan 2X tambah 3 seperti ini dalam kurung pangkat 4. Waktu kelas 11 Y aksen sama dengan, turunkan dulu ini semua, ini 4 pengali ke sini begitu ya, 4 kali 2X tambah 3 kurangi pangkatnya 3, baru turunkan lagi yang di dalam. Turunan dari 2X tambah 3 adalah 2, betul ya, turunan dari 2X tambah 3 kan 2, turunan 2X 2, turunan 3 0, sehingga hasilnya ini 4 kali 2 8 kali 2X tambah 3 pangkat 3. Kalau kurang mengerti turunan dengan aturan rantai, tanya temannya ya, atau tanya langsung ke Pak Barto nanti. Oke, jadi kamu harus ingat tuh aturan rantai waktu kelas 11. Nah, kalau Y sama dengan sinus AX tambah B, maka kita gunakan turunan rantai. Caranya bagaimana? Nah, perhatikan. Turunkan dulu sinus. Sinus AX tambah B. Turunan sinus apa? Kosinus AX tambah B. Baru turunkan yang di dalam. Turunan dari AX tambah B. Saya buat begini. Turunan dari AX tambah B. Saya tulis begitu. Tinggal merapikan. Ini turunan tadi ya. Y aksen sama dengan kosinus AX tambah B. Turunan dari AX tambah B. Turunan dari AX kan A. Turunan dari B, ini per dx maksud saya, turunan dari B terhadap X adalah 0 karena konstanta. Berarti turunannya adalah, tapi kamu jangan kalikan ke dalam ini ya, AX kali A, karena AX tambah B ini terikat kepada kosinusnya. Jadi di depan tulis ini A kosinus AX tambah B. Kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita untuk kali ini, catat dengan baik nanti. Jika Y sama dengan sinus AX tambah B atau AX plus minus B, maka Y aksennya adalah A. Jadi ke depan ini A turun sin cos AX plus minus B. Nah, ini yang pertama. Ya. Yang kedua, nanti kamu sudah bisa turunkan dari mana hasilnya ini. Gunakan metode ini nanti, bahwa Y sama dengan kosinus AX plus minus B, maka turunan pertamanya ini adalah minus ini A ke depan, turunan cos kan minus sinus AX plus minus B. Ini dia rumus bentuk umum yang harus kamu ingat. Langsung ke contoh soal biar mengerti, tetapi langsung cara praktisnya. Nomor pertama, misalnya begini. Sinus Y sama dengan sinus 2X tambah 3. Maka turunannya ini adalah, Y aksen adalah 2 letakkan ke depan. Oke, 2 kali. Nah, turunan dari sinus kan cos. Kosinus 2X tambah 3. Contoh kedua. Y sama dengan kosinus 8X kurang 4 atau 8X kurang 5. Maka turunannya sama dengan turunan kosinus kan minus sin kan, minus, letakkan angka 8x ini, turunan 8x kan 8, letakkan ke depan 8 sinus 8x
kurang 5. Udah ngerti kah? Lagi latihan nomor 3. Y sama dengan sinus 2x kuadrat kurang 3x tambah 1. Maka turunannya adalah turunan sinus nanti kosinus ya. Oke, kosinus, jadi tidak ada tanda minusnya. Oke, baru letakkan turunan ini di depan. Turunan yang ini. Sehingga 4x turun dari 2x kuadrat kan 4x kurang 3 kali turunan sinus tadi apa? Kosinus 2x kuadrat kurang 3x tambah 1. Oke, pahamnya satu lagi. Jika Y sama dengan kosinus 3 kurang 4x, maka turunannya ini adalah turunan dari 3, 0. Turunan dari minus 4x kan minus 4. Kali. Turunan cos kan minus. So, buat di sini. Minus. Turunan cos kan minus sinus. Minus sinus kan. Minus sinus 3 kurang 4x. Sama dengan minus kali minus positif. Jadi 4 sinus 3 kurang 4x. Ya. Satu soal lagi nomor 5. Kalau misalnya Y sama dengan 2 sinus 3x tambah 4. Maka turunannya ini adalah 2 kali. Turunan dari 3x tambah 4 kan 3. Gitu ya. Turunan dari sinus adalah kosinus. Ikutkan semuanya ini. Sehingga hasilnya 6 kosinus 3x tambah 4. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kamu mengerti. Tuhan memberkati.